Anbiya Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Az-Zakir yang saya hormati, terutama pengasuh, pendiri sekaligus pemilik Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang sangat saya hormati. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita di tengah-tengah capek kita, Bapak Ibu, semua kita merasakan capek, letih, lesu, lelah. Nah, tapi karena iman kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian, walaupun di luar bulan suci Ramadan kita sebut dengan kajian rutin, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan yang di dalam bulan suci Ramadan. Kalau di luar sana orang menyebutnya kultum, delay apa? Ada pemahaman kultum itu sekarang dilecehkan, Bapak Ibu. Kuliah terserah antum katanya gitu kan. Nah, ini siapa? Ini ada salah seorang ustaz yang menyebut seperti itu. Kita tujuannya sebenarnya Bapak Ibu, kultum itu, nah kalau dia zakir kita sebut dengan kajian, karena kita menyampaikan firman Allah, melaksanakan firman Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Nah, siapa yang terbaik itu? Orang yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, kema'rufan. Wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Nah, dalam ayat itu tidak dibatas oleh Allah kapan harus dilaksanakan. Nah, kan gitu Pak Ibu. Nah, makanya ketika punya kesempatan di bulan suci Ramadan, karena amal pahala dilipat gandakan oleh Allah, setelah ada sebelum pelaksanaan tarawih, ada sesudahnya menjelang witir, maka digunakanlah kesempatan kuntum khaira ummah itu, Bapak Ibu. Jadi itu dasar hukumnya sebenarnya. Ya. Jadi sah-sah saja orang yang melaksanakan, apakah itu kajian atau kultum pada bulan suci Ramadan. Apakah dilaksanakan setelah salat tarawih, sebelum salat tarawih, sama saja. Karena dalam Al-Quran Allah tidak membatas kapan dilaksanakan kuntum khaira ummatin itu. Nah, atas dasar itulah kemudian Muhammadiyah, Bapak Ibu, Majelis Tarjih bukan mewajibkan, tetapi menganjurkan di setiap selesai atau sebelum melaksanakan sholat tarawih diadakan dulu kultum. Ya, walaupun sekarang ya saya katakan tadi dilecehkan oleh beberapa orang, sebenarnya tidak banyak. Diartikan kuliah terserah antum, katanya Bapak, karena nggak ada contoh dari Nabi, katanya Bapak. Nah, ngajinya kurang, Bapak itu. Ya. Oke, selamat ring salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Tema kita Bapak Ibu Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an ya. Relevansinya dengan apa namanya, dengan kalam Allah. Ya, kalam Allah itu maksudnya ucapan Allah. Ucapan Allah itu maksudnya Al-Quran. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Di dalam tarjih Bapak Ibu ada bab khusus terkait dengan itu. Disebut babnya itu adalah afdail amal namanya. Ya. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Fadailul a'mal namanya. Nah, salah satu yang dianjurkan itu adalah fa'aksir bis sadaqati wa mudarasatil Quran. Nah, ini Pak.
Ibu. Nah ini yang ada relevansinya, ada hubungannya dengan kajian kita, tema kita pada hari ini. Nah, jadi di dalam bulan suci Ramadan itu, Bapak Ibu, apalagi malam ini adalah malam yang keberapa ini, Bapak Ibu? Malam yang ke-17. Ya. Sepakat atau tidak, yang jelas sebagian ulama berpendapat bahwa diturunkannya kitab suci Al-Quran. Walaupun masih berselisih pendapat para ulama sebenarnya. Contohnya ketika kita baca dalam kitab At-Tafsirul Quran. Nah, itu ada salah satu kitab tebal Bapak Ibu itu yang membahas masalah ulumul Quran. Salah satu di dalamnya itu adalah diturunkannya Al-Quran itu. Ada yang mengatakan memang tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan tidak, Bapak Ibu. Tapi hampir jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Walaupun ada pendapat yang lain, Bapak Ibu. Ya. Al-Quran itu kenapa diturunkan oleh Allah, kemudian kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Itu yang harus kita perhatikan dulu. Nah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah sebagai petunjuk bagi manusia di dunia dan di akhirat, isinya itu adalah ada bersifat perintah, ada bersifat larangan, ada bersifat anjuran. Nah, itu isi kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu. Kenapa diturunkan oleh Allah? Sebagai petunjuk bagi umat Islam, Bapak Ibu, terutama orang yang beriman, begitu. Karena tidak semua orang Islam itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, Bapak Ibu. Ya, ada dalam Al-Quran hudal linnas, gitu kan, petunjuk bagi manusia. Nah, jadi kenapa Al-Quran diturunkan? Menjadi petunjuk, agar menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa menjadi petunjuk? Agar manusia menjadi selamat. Kenapa harus selamat? Karena kita menginginkan masuk surga. Kalau orang yang enggak selamat, maka tidak mungkin masuk surga. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itulah bacaan Al-Quran itu oleh Nabi, Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan itu sangat dianjurkan. Sangat, bahkan ditekankan. Wa mudarasatil Quran, begitu. Salah satu hal yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ketika yang melakukan ibadah puasa itu harus senantiasa mendaras Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, dari sisi ini Bapak Ibu, kalau majelis Az-Zakir itu udah nggak bisa diragukan tuh, ya kan? Setiap hari sudah diplot itu, siapa baca surat ini, surat ini, surat ini, surat. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi, Pak Ibu, dalam redaksi kalimat wa mudarasatil Quran, begitu. Ya, supaya Al-Quran itu didaras. Didaras itu maksudnya dibaca secara kontinu. Nah, ini Pak Ibu. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, hari ini baca Al-Quran, besok tidak, nah itu tidak termasuk ke dalam kalimat mudarasatil Quran. Gitu loh, Pak. Padahal perbuatan yang disukai oleh Nabi itu, apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia membaca kalimat-kalimat thayyibah, apakah dia bersedekah, karena ada dalam hadis fa'aksir bis sadaqah, begitu juga. Nabi menginginkan itu berkesinambungan, Bapak Ibu. Termasuk bersedekah. Bersedekah itu Rasul menghendaki berkesinambungan. Apa maknanya? Setiap hari kita dianjurkan oleh Nabi itu supaya bersedekah. Di dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu ya, di dalam bulan suci Ramadan harus bersedekah itu setiap hari, itu yang terbaik. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Saya nggak punya sesuatu yang mau saya sedekahkan. Sedekah itu bermacam-macam. Ada sedekah dalam bentuk materi, ada sedekah dalam berbentuk uang, ada sedekah dalam berbentuk bantuan, ada sedekah dalam bentuk imateri. Negur orang itu sedekah.
Ketemu dengan orang di jalan lalu menegur, itu sedekah. Ketemu dengan orang tersenyum, itu sedekah. Gitu. Ketemu dengan orang lalu cemberut, itu tidak sedekah. Jadi banyak. Atau membersihkan masjid, membersihkan musola, itu sedekah. Nah, tapi yang diinginkan oleh Nabi itu berkesinambungan, kontinu namanya. Nah, ini dimaksud dengan fa'aksir bis sadaqah. Ya, dalam hadisnya itu. Perbanyak Anda bersedekah dengan berkesinambungan. Nah, baru yang kedua, wa mudarasatil Quran. Nah, ini tema kita ini. Wa mudarasatil Quran itu adalah mendaras Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca. Berbeda maknanya Bapak Ibu. Mendaras dengan membaca itu berbeda. Kalau membaca itu bisa hari ini baca, besok tidak. Tapi kalau mendaras itu berkesinambungan. Contoh nih Ibu. Ibu kebiasaan baca Al-Quran umpamanya setelah duhur. Gitu ya. Karena kalau malam kan zakir atau nanti setelah sholat tarawih di rumah. Besoknya lagi baca lagi, besoknya lagi baca lagi. Pada waktu yang sama, ini disebut dengan mudaras namanya. Ya, berkesinambungan membaca ayat Al-Quran persis sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan di grup itu. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi fa'aksir bis sadaqati wa mudarasatil Quran. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi kalau hanya malam Jumat baca Al-Quran nih Bapak Ibu, lalu malam Sabtu, Minggu, Senin, Selasa tidak, nyampe malam Jumatan, itu tidak disebut dengan mudarasatil Quran. Ya, jadi baca Al-Quran itu secara berkesinambungan disesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Baik. Jangan begini. Saya punya waktu baca Al-Quran, ibu-ibu nih, ibu-ibu. Setelah jam 11 malam atau jam 10 malam di dalam bulan suci Ramadan. Ya kan? Sementara pada saat itu ibu punya tanggungan, ibu punya kewajiban. Ya kan? Di apa namanya? Dilepas kewajiban itu hanya ingin membaca Al-Quran karena supaya termasuk ke dalam kalimat wa mudarasatil Quran. Ada kewajiban yang ibu tinggalkan. Kecuali nih, ibu dengan bapak sudah punya komitmen. Nggak apa-apa deh ibu baca Al-Quran jam 10. Nggak apa-apa ibu tidak tidur dengan saya. Itu bagus kalau begitu. Tapi kalau ibu memaksakan itu, lalu ada keluh kesah seorang hati seorang suami, ibu berdosa. Walaupun itu membaca Nah, gitu Pak. Jadi pilih waktu di mana tidak ada kaitannya dengan suami atau anak atau dengan tanggung jawab ibu sebagai seorang istri umpamanya. Setelah sholat subuh, enggak mengapa. Atau setelah sholat duhur, enggak mengapa. Setelah maghrib, susah waktunya. Maghrib kan kita sebentar lagi kita sholat begitu. Ya kan? Kalau waktu malam, sementara ibu kan harus istirahat mendampingi suami, itu harus izin dari suami. Kalau kata bapak, jangan, kita harus tidur, istirahat, nah nggak boleh dibantah tuh. Walaupun ingin membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana pahalanya? Oh, dilipat gandakan, Bapak Ibu. Jadi bacaan Al-Quran yang kita daras di dalam bulan suci Ramadan itu, kalau kita baca dengan keikhlasan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada kalimat dilipat gandakan itu. Nah itu Bapak Ibu, nah salah satunya. Yang kedua, Al-Quran itu kan di samping menjadi petunjuk Bapak Ibu,
Juga Al-Quran itu bersifat perintah. Jadi ada tiga isi Al-Quran, Bapak Ibu. Pertama bersifat perintah, kedua bersifat larangan, ketiga bersifat anjuran. Ya. Apa bentuknya bersifat perintah itu? Segala sesuatu yang hukumnya wajib. Salat, puasa, zakat, kemudian haji, itu kan wajib. Itu namanya berbentuk perintah. Ada nggak perintahnya dalam Al-Quran? Ada. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, warka'u ma'ar raki'in, kemudian rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu perintah. Ada larangan. Larangan itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh kita umpamanya mencuri. Tidak boleh kita umpamanya membantah suami kalau seorang ibu. Tidak boleh kita umpamanya menyakiti keluarga. Tidak boleh kita umpamanya keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh kita umpamanya mengambil hak orang lain. Tidak boleh kita membicarakan aib orang lain. Itu larangan namanya. Gitu. Jadi ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran itu. Ya. Kalau yang perintah itu wajib hukumnya, kalau yang larangan itu haram hukumnya kita lakukan. Gitu. Nah, bagaimana sifatnya anjuran? Anjuran itu adalah segala sesuatu yang berorientasi kepada kebaikan, tetapi tidak sampai hukumnya itu kepada yang wajib. Contoh, bersedekah. Nah, itu kan anjuran Al-Quran. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Memelihara silaturahmi, memelihara persatuan, karena kita adalah bersaudara. Itu namanya bentuknya anjuran, Bapak Ibu. Kewajiban itu banyak, larangan itu lebih banyak, anjuran itu lebih banyak banget. Gitu. Jadi hanya 3 itu si Al-Quran itu, Bapak Ibu. Dari juz pertama sampai terakhir itu, surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu hanya 3 isinya. Perintah, larangan, anjuran. Gitu. Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu yang wajib, itu nggak boleh kita tolak. Mau sakit kita, mau sehat kita, mau sibuk kita, mau santai kita, harus kita lakukan. Itu wajib. Jadi tidak ada tawar-menawar nih dalam hal wajib. Sholat boleh tidak sholat kalau sakit umpamanya, nggak ada begitu ceritanya. Mau sakit, mau sibuk, mau napas turun naik begitu, nggak bisa, harus wajib. Itu wajib namanya. Larangan juga keras, nggak boleh kita lakukan. Mau itu hobi kita, mau itu kesukaan kita, minum khamar, makan daging babi, nggak boleh. Memakan binatang yang tidak disembelih karena menyebut nama Allah, haram hukumnya, nggak boleh kita lakukan. Mau itu kita suka dengan itu, mau kita hobi kita, nggak boleh kita lakukan. Itu larangan namanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ibu beli daging, beli ayam terutama ya, beli ayam di pasar, Pak Ibu. Sementara kita nggak tahu bagaimana proses pemotongannya. Ya, termasuk haram jika ayam itu, daging itu, sapi itu, kambing itu dipotong dengan tidak menyebut nama Allah. Haram hukumnya. Dia menjadi bangkai posisinya itu. Nah, jadi lebih baik Bapak Ibu kalau motong ayam sendiri, itu dijamin kehalalannya. Ya kan, apalagi ada namanya ayam apa namanya Bapak Ibu? Ayam tiren. Nah, hati-hati itu. Murah, tapi membawa kita ke surga. Ke neraka, bukan ke surga. Membawa kita ke neraka. Ya kan? Kalau salah pemotongannya itu, lalu kita paham dia salah, lalu kita makan, haram hukumnya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi 3 itu isi Al-Quran itu. Pengembangannya yang banyak. Dirikan sholat umpamanya Bapak Ibu. Kalau wajibnya itu hanya ada 5 macam, maksudnya 5 waktu. Tapi sudahnya itu yang banyak.
yang bersifat anjurannya. Ini yang paling banyak. Termasuk melaksanakan sholat tarawih itu, Bapak Ibu, adalah berawal dari perintah sholat. Gitu. Walaupun hukumnya sunnah. Bapak Ibu tidak melakukan sholat tarawih sebenarnya tidak mengapa. Tidak dosa maksudnya. Tapi oleh Nabi itu dianjurkan. Karena termasuk kepada anjuran. Gitu. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu adalah menambah nilai puasa yang kita lakukan. Ketika seorang muslim melakukan ibadah puasa lalu tidak melakukan sholat tarawih, walaupun tidak berdosa, tapi nilai pahala puasanya kurang. Bapak Ibu. Nah, untuk melengkapi itu kemudian ditambahlah dengan amalan-amalan yang baik. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi walaupun sunnah, Bapak Ibu, kita kalau bisa jangan sampai meninggalkan. Mau sesuai dengan hadis yang bersumber dari Aisyah 11 rakaat, mau tidak bersumber daripada hadis Ibnu Umar umpamanya. Hadis Ibnu Umar itu kan nggak dibatas berapa banyaknya, tetapi Nabi mengatakan salatul laili wan nahari masna-masna, dua-dua, tidak dibatas oleh Nabi sampai berapa rakaat begitu. Jadi semampu kita. Karena itu lahirlah kemudian pendapat para ulama, boleh 11 rakaat, boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat, boleh 43 rakaat. Karena memakai hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Salatul laili wan nahari masna-masna. Nah, kalau berpandu pada hadis Aisyah, nggak boleh lebih dari 11. Harus 11. Kalau kita memakai hadis yang bersumber dari Aisyah. Karena jelas hadisnya itu dari Aisyah, bahwa Nabi melakukan sholat itu adalah arba'an wasalasan. 4, 3. Gitu. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, saya dengar dari teman saya baru pulang tadi dari Mekah. Sebenarnya sebelum puasa itu saya sudah tahu informasinya. Di Arab Saudi itu sholat tarawih itu sekarang 13 rakaat, Bapak Ibu. Tidak 11, tidak 23, tapi 13 rakaat sekarang. Nah, kalau kita lihat dalil mana yang dipakai oleh Arab Saudi, ya kan? Susah tuh kita, Pak. Tapi ada nggak orang yang protes ke Arab Saudi? Itu nggak ada. Padahal sekarang sholat tarawih di Arab Saudi itu 13 rakaat, Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Beda dengan orang Indonesia. Kalau tidak 11 orang Indonesia, 23, 46 jarang tuh. Gitu. Tapi antara 11 dengan 23. Gitu. Coba di Indonesia, ada orang melakukan sholat tarawih 13 rakaat. Wah, besoknya terdengar tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kedengarannya. Dari ujung barat sampai timur terdengar tuh, dibicarakan. Di Arab Saudi nggak nyantai aja. Padahal kan kita paham Arab Saudi itu adalah sumber dari lahirnya Islam. Nah, dalil apa yang dipakai? Iya kan? Paling yang dipakai itu, ini analisa saja Bapak Ibu ya, analisa, karena kita tidak nanya langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Paling hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dipakai. Salatul laili masna-masna itu. Hanya masnanya itu sampai kepada 10 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witirnya. Ya gitu. Ya. Biasa aja tuh Bapak Ibu. Perubahan dari 23 sampai 13 rakaat di Arab Saudi, Mekah, Madinah itu biasa-biasa aja tuh. Enggak ada yang usil-usil, yang ngomongin di mana-mana. Itu hebatnya orang Indonesia, orang-orang Arab Saudi. Orang Indonesia lebih hebat, Ibu. Apa hebatnya? Kalau nggak sama dengan dia, dibicarakan. Nah, itu hebatnya orang Indonesia. Ya kan? Pelaksanaan sholat 11 rakaat arba'an wasalasan itu saja dibahas oleh orang Indonesia. Terutama sekarang ini, Pak, Ibu. Sekarang ini, hampir semua ustadz membahas itu. Bahwa Nabi katanya melakukan sholat 4 rakaat itu, dua-dua melaksanakannya.
Lah, hadisnya kan sudah tegas, arba'an walatas al antulihinna wa husnihinna, kata Aisyah. Nabi melakukan 4. Jangan kau tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Kata Nabi, kata Aisyah begitu. Summa yusalli, kemudian salat lagi, arba'an, 4 lagi. Walatas al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya, engkau tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Summa sallu salasan rakaatain. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Kan jelas sebenarnya itu Bapak Ibu. Nah, kayak yang kita lakukan barusan tadi, 4. 3 nanti belum 3-nya. Itu kan udah jelas 4. Kenapa harus dibahas lagi, harus 2-2? Kalau mau 2-2 kan tidak perlu memakai hadis yang bersumber dari Aisyah. Hadis Ibnu Umar mengatakan masna-masna 2-2 boleh kok. Begitu Bapak Ibu, nggak perlu dibahas. Sekarang ini, waduh, hampir semua ustadz itu membahas pelaksanaan sholat yang 4 rakaat itu, hadis yang bersumber dari Aisyah. Bahkan kemudian ada yang memperkuat pendapatnya itu dengan pendapat para imam. Rumusnya Bapak Ibu, kalau hadis itu sudah jelas, nggak perlu kita pendapat para ulama. Berbeda ketika masalah itu nggak jelas, kita butuh pendapat para ulama. Ini kan udah jelas 4-4-3. Di mana tidak jelasnya? Arba'an wasalasan. Kan jelas hadisnya. Enggak perlu dibahas lagi ini. Masalah Anda tidak mau melakukan itu, silahkan. Oh, saya maunya 2-2, silahkan. Tuh hadisnya ada kok dari Ibnu Umar hadisnya. Masna-masna 2-2. Kenapa harus mengobok-obok yang 4 rakaat ini padahal udah jelas dasar hukumnya? Disitulah metodologi berpikirnya itu tidak rasional menurut saya. Diiringilah kemudian dengan pendapat imam ini. Kalau ada hadis, enggak boleh kita memakai pendapat para ulama. Kecuali hadisnya enggak ada, baru kita memakai pendapat para ulama. Bingung saya juga ini Bapak Ibu. Tambah lama. Karena udah mau kiamat nih kita ini Bapak Ibu. Hal-hal yang sudah dilakukan lebih 10 abad diungkit-ungkit kembali. Di Arab Saudi nggak ada itu yang nanggapi padahal 13 rakaat. Sampai sekarang ada ceritanya itu protes dari si A si B, nggak ada tuh. Mau protes digantung di Arab Saudi Bapak Ibu. Itu Arab Saudi itu. Anda nggak setuju? 2 alternatif, penjara atau dipotong lehernya. Itu memangnya di Indonesia. Ya, Indonesia ini memang hebat Bapak Ibu. Jangankan itu, barang yang jatuh di depan Ka'bah itu yang ngambil itu orang Indonesia Bapak Ibu. Hebat tuh. Kalau orang dari Yaman, dari mana, apalagi polisi, digantung oleh polisi, ditaruh. Ini barang siapa nih? Besoknya kita tinggal lihat. Coba kalau itu jatuh kepada orang Indonesia, dibawa pulang tuh Bapak Ibu. Apalagi di dalamnya banyak duit gitu kan. Itu Indonesia, hebat Indonesia itu hebat. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa dari dulu sampai sekarang bacaan ayat suci Al-Quran itu disuruh perbanyak? Di samping memang fa'aksiru sadaqah wa mudarasatil Quran, karena memang 1 huruf saja yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Saya nggak pernah membayangkan bagaimana pahala Bapak Ibu di dalam bulan suci Ramadan terhadap Al-Quran Bapak Ibu. Karena setiap hari saya lihat di grup itu, yang juz ini juz ini udah dibagi begitu. Waduh, pahalanya itu Ibu luar biasa tuh. Makanya jangan diberhentikan kebiasaan seperti itu. Walaupun pada zaman Rasul nggak begitu Pak Ibu. Nggak ada Nabi Aisyah baca ayat sekian ini, Maimunah surat ini, nggak ada tuh. Pada zaman Rasul, apa yang kita sebut bid'ah itu begitu? Kan enggak Bapak Ibu. Ya, lakukan saja dalam rangka mengimplementasikan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Atau firman Allah yang mengatakan bahwa Andalah orang yang terbaik ya di antara umat-umat yang lain ketika Anda bisa ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah jenuh, jangan pernah capek, jangan pernah mengeluh ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Belum pernah saya dengar itu Bapak Ibu. Saya ngajar di berbagai majelis taklim Bapak Ibu. Tapi nggak ada tuh pembagian suratnya kayak Az-Zakir. Hebat Az-Zakir itu Bapak Ibu. Jangan main-main majelis taklim Az-Zakir ini. Nanti pertama kali di surga, majelis Az-Zakir duluan tuh masuk surga Bapak Ibu. Iya kan? Hebat Bapak Ibu, kan? Luar biasa. Di hutan kayu itu saya punya jamaah khusus ibu-ibu. Tapi nggak pernah saya dengar, udah lebih 15 tahun saya ngajar itu khusus ibu-ibu. Tapi saya pernah dengar bacaan Al-Qur'annya itu sebanyak majelis Az-Zakir Bapak Ibu. Betul. Ya, dari sisi lain barangkali mereka punya kelebihan. Mungkin yang saya lihat setiap puasa itu Bapak Ibu, setiap harinya itu mereka menyiapkan takjil tuh. Nah, itu dari sisi itu mungkin karena ada kalimat fa'aksir bis sadaqati. Nah, ibu kebagiannya wa mudarasatil Quran. Jadi terbagi itu bagus. Gitu. Capek enggak Ibu ngaji Bapak Ibu? Enggak kan? Enggak, begitu. Tanpa Al-Quran, tanpa baca Al-Quran, kita tidak akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup ini. Iya kan? Kalau tanpa Al-Quran, nggak ada petunjuk Al-Quran, kita sembarangan hidup itu Bapak Ibu. Makan, nggak mau berhenti kalau nggak kenyang. Al-Quran kan menjelaskan. Ya kan? Makan nggak habis, kita buang gitu kan. Al-Quran menjelaskan. Jangan mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwan syaitan. Enggak boleh. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itulah kenapa Al-Quran itu disebut petunjuk. Bapak Ibu. Hudal linnasi. Petunjuk bagi manusia. Manusia di sini bukan hanya majelis Az-Zakir, tapi semua orang Islam yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia. Sudah berapa kali hatam Bapak Ibu? Sudah berapa kali hatam? 5. Masya Allah. Berarti setelah sampai Ramadan minimal 10 hatam. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, selamat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat saya doakan ibu-ibu semua yang pertama kali ditanya nanti oleh Allah dalam majelis Az-Zakir, ya. Nah, mudah-mudahan setelah ditanya Allah bilang masuk surga duluan begitu kan. Itu luar biasa itu. Nah, tapi begitu nyampe surga lihat dulu mana teman saya yang belum nih. Oh, Ustaz Sodik belum tuh katanya. Panggil Ibu. Gitu, jangan egois masuk surga itu. Ibu merasakan kenikmatan, saya dengan Pak Rama belum dipanggil gitu kan. Nah, cari, panggil segera. Kalau lama nunggunya Ibu bilang sama Allah, ya Allah, itu Ustadz saya, itu ketua majelis taklim saya, tolong panggil segera ya Allah. Itu kalau orang yang masuk surga minta, diijabah oleh Allah Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi saya harus banyak-banyak berbuat baik dengan Ibu nih Bapak Ibu, biar saya nanti dipanggil di dalam surga. Saya kira itu Bapak Ibu kajian singkat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Terima kasih, mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.